Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita siapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon supaya Roh Kudus menerangi hati kami. Memberikan kami hikmat dan pengertian, memberikan damai sejahtera sehingga kami dapat menikmati firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Matius pasal 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Demikian firman Tuhan, Matius 10 ayat 16. Tema kita, apakah aku bisa menang? Masih dalam tema bersifat pertanyaan. Tema ini mau mengingatkan kita bahwa kita terbatas. Yesuslah yang mengutus murid-muridnya untuk melayani. Itu konteks bacaan kita. Ia mengingatkan bahwa murid-muridnya diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebutan seperti domba menyadarkan dan mengingatkan bahwa kita terbatas. Kita lemah, kita tidak berdaya, dan kita tidak punya senjata pertahanan yang kokoh. Kita diutus bukan karena kita kuat, bukan karena kita memiliki kemampuan yang lebih, tetapi diutus berdasarkan kepercayaan dan juga kuasa dan kedaulatan Tuhan. Sehingga dengan demikian tidak seorang pun yang bisa menyombongkan diri, memegahkan diri, ataupun merasa mampu. Untuk itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Pertama, kita harus mengenali musuh ataupun tantangan yang disebut di sini sebagai serigala. Tantangan itu bisa datang dari berbagai pihak. Dari sesama manusia yang membenci kita, itu juga bisa. Yesus juga sudah menyatakan kepada murid-muridnya bahwa dunia akan membenci kamu karena aku. Manusia bisa menjadi serigala bagi sesamanya. Maka muncullah istilah homo homini lupus. Lalu berikutnya, bahwa tantangan juga bisa datang dari orang-orang yang mengaku beragama. Bahkan majelis agama bisa menjadi penyesah di rumah ibadatnya. Itu kita lihat dalam ayat 17. Lalu dari para penguasa atau raja-raja, pemerintah yang lalim, pemerintah yang jahat. Ayat 18. Selain itu, tantangan juga bisa datang dari sanak saudara, bahkan keluarga sendiri. Perhatikan ayat 21. Dan juga dari si jahat, dari si setan yang disebutkan di sini Beelzebul, ayat 25. Jadi, iblis itu diibaratkan seperti singa yang mengaum-ngaum yang akan menerkam. Ia berperan untuk meruntuhkan iman orang percaya, menghalangi pekerjaan pengutusan di dunia ini. Jadi saudara, kita memang adalah utusan Tuhan, tapi dikatakan seperti domba di tengah serigala. Maka yang pertama, kita perlu mengenali setiap musuh ataupun tantangan. Dan yang kedua, bagaimana sikap kita menghadapi musuh, menghadapi tantangan. Apakah kita mundur? Kita angkat tangan tanda menyerah menghadapi tantangan? Maka ada pesan Tuhan Yesus yang dapat menjadi prinsip dan sikap yang kita pegang. Disebutkan di sini pertama, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, ayat 16. Kecerdikan ular terlihat ketika dia mampu membela diri dan menyelamatkan dirinya. Orang percaya berada di tengah bahaya, maka harus berusaha cerdik dan bijak. Ada kalanya harus diam. Ada waktunya untuk membela diri. Ada waktunya untuk berbicara, bahkan kadang harus menghindar dari tangan musuh. Cerdik tetapi tulus seperti merpati, berarti bersikap lemah lembut, tunduk, penuh kesabaran, tidak cepat marah ataupun terpancing dengan situasi yang ada. Kehadiran kita hendaklah menjadi pembawa damai dan kasih. Cerdik dan tulus harus menjadi satu kesatuan. Lalu yang kedua, waspadalah terhadap semua orang. Waspada berarti tetap berjaga
dan tetap terjaga. Berjaga dan terjaga. Hindarilah pergaulan yang membahayakan dan mudah tertipu oleh kepura-puraan manusia duniawi. Hati-hatilah dengan serigala yang berbulu domba. Saya kira istilah ini sering kita dengarkan. Dan yang ketiga, jangan khawatir dan jangan takut menghadapi musuh-musuh atau serigala itu. Kekhawatiran dan ketakutan akan membuat iman kita akan makin merosot. Sebaliknya, tetaplah percaya kepada Tuhan, Sang Gembala yang baik. Dia sanggup memelihara dan mencukupkan segala apa yang kita butuhkan. Gembala yang baik akan selalu menjaga dan melindungi domba-dombanya dari segala serangan binatang buas. Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas seluruh kehidupan kita, jiwa raga kita. Para pembunuh, atau di sini disebut serigala, hanya bisa membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa atau roh. Karena itu jangan takut. Dan yang terakhir, tetaplah setia memberitakan firman, memberitakan Injil. Tuhan mau agar umatnya setia sampai mati mengikut Tuhan. Apapun tantangannya, bahwa Injil harus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Dan kita harus ingat, untuk hal itulah Yesus mengutus murid-muridnya. Yesus mengutus saudara dan saya. Yesus mau agar kita tetap fokus kepada tujuannya, yaitu melaksanakan amanatnya yang agung. Dan tetap percaya bahwa kita akan mengalami kemenangan karena ada janji penyertaan Tuhan ketika kita tetap di dalam misinya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat menjadi pelaku firman. Memang benar bahwa kami di tengah dunia ini akan menghadapi banyak tantangan, ada banyak musuh. Tapi kami percaya di dalam Yesus kami mengalami kemenangan. Terpujilah Engkau. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam.